Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan presentasi UAS Akidah. Dibuat untuk memenuhi tugas dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Halim, MA. Identitas penulis: nama Zahra Nova Hamam, kelas reguler A, NPM 211106010992, Prodi Teknik Sipil. Daftar isi: pertemuan 1 Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan 2 Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan 3 Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan 4 Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan 5 Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan 6 Hakikat Alam Barzah, pertemuan 7 Syirik dan Pembagiannya, pertemuan 8 Akidah dan Loyalitas, pertemuan 9 Akidah dan Kepribadian Muslim, pertemuan 10 Adat dan Toleransi Agama, pertemuan 11 Tauhid, Pancasila dan Demokrasi, pertemuan 12 Mutasi Budaya Jahiliyah Era Smart Society 5.0. Dikarenakan materi pertemuan 1-5 sama, penulis merangkum semuanya di slide selanjutnya. Materi tersebut berisi pengertian, asal mula, doktrin, sifat-sifat Allah, keadilan Allah, peran, serta pendidikan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Materi 1. Yang pertama, pengertian. Kalimat Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari kedua kata inti, yaitu Ahlussunnah yang artinya ahli mengamalkan sunnah, penganut sunnah atau pengikut sunnah, dan wal Jamaah yang artinya jamaah, maksudnya adalah jamaah sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua, asal mula Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari ialah seorang ahli fikih terkenal, pemuka teologi Islam pada masanya. Abu Hasan al-Asy'ari adalah murid dari ayah tirinya, yaitu Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab al-Jubali, seorang ulama besar Mu'tazilah. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari paham gurunya itu karena menurutnya banyak keyakinan yang tidak benar. Kemudian beliau membangun paham sendiri, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah juga sering disebut sebagai paham Asy'ariyah karena dinisbatkan pada Abu Hasan al-Asy'ari, juga sering disebut sebagai paham Ahlussunnah saja. Juga sering disebut Sunni dan pengikutnya disebut Sunni. Materi 2. Doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Yang kedua, ucapan itu diikuti kepercayaan dengan hatinya. Yang ketiga, dan dibuktikan dengan amal yang nyata. Yang keempat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlussunnah, Allah itu satu, unik, qadim, dan wujud. Dia bukan oksigen, tidak terbatasi oleh arah dan oleh ruang. Dia memiliki sifat-sifat seperti mengetahui, hidup, berpuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan lain-lain. Menurutnya, prinsip-prinsip bahwa Tuhan itu unik pada dasarnya berasal dari sifat-sifat makhluk dan dengan doktrin mukhalafah atau perbedaan mutlak. Berdasarkan doktrin-doktrinnya, bila suatu sifat diaplikasikan kepada Tuhan, maka sifat tersebut mesti dipahami secara unik dan jangan dipahami seperti kita memahaminya terhadap makhluk. Karena doktrin mukhalafah inilah Ahlussunnah berpendirian bahwa kita tidak boleh menyebutkan sifat Tuhan selain daripada yang termaktub secara jelas di dalam Al-Quran. Sifat-sifat Tuhan berbeda dari sifat makhluk, bukan jenisnya, yakni dalam sebenar hakikatnya. Yang ketiga, tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai konsep keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat Ahlussunnah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala perbuatan hambanya. Dia berkehendak atas terjadinya segala perbuatan makhluknya, baik maupun buruk. Apabila seorang hamba bermaksud atau berbuat sesuatu, maka Allah menentukan apa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Atas perbuatannya itu, si hamba mempunyai kasab. Menurutnya, Ahlussunnah, kasab ialah berbarengannya kemampuan si hamba dengan perbuatannya. Jadi hamba hanya punya kasab, sedangkan perbuatannya sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran Ahlussunnah. Aswaja dalam pendidikan Islam sangat krusial atau penting sekali dikembangkan sebagai nilai pendidikan Islam di Indonesia. Di samping itu, pendidikan aswaja muncul karena kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu pendidikan agama dan moral. Dapat dibuktikan dengan keadaan bangsa yang kita rasakan sekarang. Dewasa ini yang hidup kita yang menjadi budaya barat. Misalnya, berpakaian yang mengundang hawa nafsu, pergaulan bebas, dan lain-lain. Hal itu membuktikan bahwasanya nilai agama dan nilai moral generasi penerus bangsa ini melemah. Hal lain yang istimewa dari pendidikan yang lebih dikonsentrasikan pada lembaga pendidikan Islami atau dapat disebut pondok pesantren. Hal tersebut dapat membantu mengenai nilai-nilai agama dan moral. Yang keempat,
Macam-macam pendidikan. Yang pertama, pendidikan akidah. Pendidikan pertama yang diterima setiap pemuda muslim ialah pendidikan akidah yang benar, yaitu akidah salafiyah yang dianut oleh generasi salaf umat ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan akidah para sahabat sebagai standar akidah yang benar. Yang kedua, pendidikan pemikiran. Yang dimaksud pendidikan pemikiran di sini ialah mendidik generasi muda Islam dengan pola pikir salaf, menanamkan paham-paham yang benar dalam jiwa-jiwa mereka dan mengingatkan mereka agar waspada terhadap paham-paham yang salah. Yang ketiga, pendidikan iman. Yang dimaksud pendidikan iman ialah upaya untuk menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, memperdalam makna iman dan meningkatkan kualitas hati sampai pada level dia dapat merasakan manisnya iman, mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kenakalan dan kemaksiatan. Yang keempat, pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Muskawai, akhlak adalah kondisi kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tanpa pemikiran dan maksimal. Pada hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bersama para sahabatnya, dinamika Aswaja pada akhirnya pernah lahir ulama bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Dia sebelumnya pengikut Mu'tazilah. Setelah ia keluar, dia memproklamirkan paham di mana Rasulullah dan sahabat berada di dalamnya, dan menyebut paham dengan sebutan Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja dalam bidang pendidikan sangat krusial atau penting supaya dikembangkan sebagai nilai pendidikan Islam di Indonesia. Di samping itu, pendidikan Aswaja muncul karena kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu pendidikan agama dan moral. Peranan yang penting yang paling mendasar oleh sebuah pendidikan atau madrasah adalah mengimplementasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meluruskan pemahaman yang salah dari segi akidah maupun ibadahnya, serta untuk menular akhlak yang mulia dan bersih. Hakikat alam barzah. Pengertian alam barzah. Barzah yang artinya membatasi dua hal. Dalam hal ini alam barzah adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah dinamakan juga dengan alam kubur. Yang dimaksud dengan alam kubur bukanlah semata kuburan, tetapi alam yang dimaksudkan setiap yang meninggal dunia. Apakah dia dikuburkan atau tidak dikuburkan? Misalnya jasad Fir'aun meskipun sampai sekarang masih utuh sebagai mumi dan disimpan di Museum Tahrir Kairo Mesir, namun tetap tidak bisa terbebas dari alam kubur. Begitu juga jasad-jasad lain baik yang utuh maupun yang hancur tetap saja memasuki alam kubur. Setelah seseorang yang memasuki alam kubur, dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Orang yang beriman akan menjawab Tuhan itu Allah, agama Islam, dan Nabiku Muhammad SAW. Yang kedua, perjalanan menuju alam barzah. Perjalanan menuju alam barzah diawali dengan berpisahnya ruh dari jasad manusia. Ini adalah saat yang penting bagi perjalanan manusia selanjutnya. Jika saat lepaskan ruh tersebut, seorang dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kehidupan selanjutnya adalah keindahan dan kenikmatan. Kematian dalam iman inilah yang kemudian dikenal dengan istilah husnul khatimah atau penutup yang baik. Kejadian yang terjadi di alam barzah. Yang pertama pertanyaan kubur, yang kedua impian kubur, yang ketiga sisa kubur, dan kenikmatan kubur. Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir menyebutkan, siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, maka Allah yang akan memuliakannya dengan 5 perkara, yaitu yang pertama, dihindarkan dari kesempitan hidup, yang kedua, dihindarkan dari sisa kubur, yang ketiga, diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya, yang keempat, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Kesimpulannya, perjalanan menuju alam barzah diawali dengan berpisahnya ruh dari jasad manusia. Ini adalah saat yang penting bagi perjalanan manusia selanjutnya. Jika saat pelepasan ruh tersebut seseorang dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kehidupan selanjutnya adalah keindahan dan kenikmatan. Sesungguhnya sisa kubur amatlah pedih sebagaimana yang telah diterangkan di dalam pembahasan di atas. Maka dari itu kita bertakwa sebagai umat Islam harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Pengertian syirik. Syirik adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni. Kegiatan syirik juga sangat dekat dengan kehidupan manusia karena letaknya di dalam hati yang mana setiap manusia berpotensi untuk melakukannya. Belum lagi syirik yang berbaut dengan kebudayaan seperti jimat, upacara pemanggilan jin, ramalan, dan lain-lain. Lalu apakah sebenarnya syirik itu? Kata syirik berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu, bersama, atau berfungsi. Arti lugawi atau bahasa ini mengandung makna bersama-sama antara dua orang atau lebih dalam satu urusan atau keadaan. Dalam Al-Quran, kata syirik dengan berbagai bentuk disebutkan 227 kali dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks yang antara lain. Persekutuan dalam pemilikan harta seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11.
menjelaskan ayat tersebut ini. Zalika fahum syuraka'u fid thuluth. Artinya, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Syirik dan pembagian roh. Adapun bentuk syirik tidak terhitung banyak, kekuasaan atau kekuasaan yang membagikan orang pada benda-benda yang dianggap keramat seperti kontingen, keris, akik, akar bahan, binatang, kuburan, batu, patung, dan sebagainya. Atas kalanya memang terjadi dilema antara layak terhadap organisasi dengan layak terhadap pemimpinnya, antara pimpinan dan pemerintahnya, apalagi bila terindikasi pimpinannya beranjak dari visi organisasi atau lebih mementingkan kepentingan diri ataupun kelompok tersembunyi. Ada acuan yang bisa dipedoman kata-kata Khalifah Abu Bakar saat dinobatkan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya. Untuk itu, jika aku berbuat baik, ambillah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku, dan seterusnya. Atas dasar ini, maka loyalitas itu mestinya tidak tertuju pada pribadi atau organisasi, tapi berdasar pada kebenaran dan konstitusi dan bersandar pada kebenaran yang sejati yang murni bersumber pada ilahi. Menurutnya semua perdamaian tercipta dari sifat toleransi. Kemudian Max Isaac Diamond, dia mengemukakan pendapatnya tentang toleransi. Toleransi menurut Diamond adalah sifat untuk mengakui perdamaian yang tidak menyimpang dari norma-norma yang jatuh dan berat. Toleransi juga memiliki makna sikap saling menghargai sekaligus menghormati atas setiap tindakan orang lain. Adapun Friedrich Hayler mengatakan jika toleransi merupakan sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas dalam agama serta menghargai pendapat para pemeluk agama tersebut. Menurut Hayler, setiap pemeluk agama berhak menerima perlakuan yang sama dari semua masyarakat. Menjadi contoh bagi negara-negara yang lainnya dalam masalah menjadi toleransi ini. Tentu patut untuk kita jadikan sebagai contoh negara yang kita cintai ini adalah sebagai negara yang dasarnya negara yang berketuhanan dengan Maha Esa dan tidak bisa dipisahkan dengan kemerdekaannya dengan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Muslim harus menjadi garda terdepan antara tauhid dan Pancasila ini. Saling bersinergi setelah pertama kita ini diawali dengan tauhid yang berketuhanan yang Maha Esa, sehingga tidak perlu lagi ada istilah aku, ada opini, atau ada suara-suara
semua yang mencoba untuk mempertaruhkan atau mengingati perubahan antara Islam dan Islam. Para pendiri bangsa ini juga, para tokoh ulamanya itu sudah mengingatkan dan mewanti-wanti, bahkan sudah bersepakat bahwa untuk mengakhiri kali ini umat Islam harus menyadari bahwa komitmen berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat dan jati diri Islam Indonesia. Tetapi ternyata beriring ketenangan di dunia kembali, di mana manusia merasa hidup di masyarakat digital, masyarakat yang penuh dengan energi yang berkelanjutan mobilitas yang cerdas. Kemudian teknologi yang tingginya era industri, yang dimana ini semua serba bisa era digital, era teknologi informasi dan komunikasi yang begitu canggih. Itu yang dianggap semuanya telah ada, bahkan ada di tangan kita dengan berkembangnya semua pun sekarang koneksi data yang begitu luas tanpa batas. Menciptakan masyarakat yang super canggih bisa menggerakkan segalanya, tapi di satu sisi, kadang budaya-budaya lama, budaya-budaya Jawa itu malah dibawa secara mutasi, mutasinya lebih variatif, itu mengalahkan mutasi COVID-19. Itu sendiri dengan budaya Buddha yang diklaim menjadi budaya maju, seperti diiringi juga budaya-budaya lama yang terus bermutasi, yang terkadang boleh jadi satu sisi penggerak kemajuan teknologi, tapi di sisi akidah yang lain, khususnya itu semakin merusak. Karena ketika budaya Jawa ini mau tak mau kasih beriringan dengan zaman yang begitu canggih.